Desa Kiarasari menyampaikan tuntutan soal pembangunan Jalan Cigudeg Kiarasari yang mangkrak dengan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor UPT PUPR Wilayah 5 yang ada di Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Kepada pihak ketiga untuk segera. Aksi yang dilakukan oleh warga tersebut tidak lain terkait rekonstruksi Jalan Cigudeg Kiarasari Cisangku di Kecamatan Sukajaya yang sampai habis masa kontraknya namun tidak kunjung selesai pengerjaannya. Untuk mengawal pembangunan yang ada di Kabupaten Bogor. Dalam aksi tersebut juga dilakukan pembakaran ban bekas oleh massa aksi di halaman kantor UPT Cigudeg sebagai simbol perlawanan dan semangat warga yang menuntut untuk segera diselesaikannya pembangunan jalan tersebut. Desa Kiarapandak dan jalan rusak yang ada di Desa Kiarasari ini belum tuntas juga. Setuju teman-teman? Bahwa di dalam dinas PUPR ini banyak oknum-oknumnya kawan-kawan. Aparat gabungan dari unsur Polsek Cigudeg, TNI, dan Satpol PP juga turut mengamankan aksi unjuk rasa tersebut. Oke, jangan anarkis, sudah. Berapa turun. Jangan anarkis. Ulah kudu ribut-ribut. Kahayang ulang mah lain ribut. Urang mah hayang ge ngabereskeun jalan. Instruksi satu komando. Kita tidak ingin melakukan aksi keributan, namun hari ini kawan-kawan, bukan jelas kita sendiri kita datang ke tempat ini, tapi mereka tidak pernah hadir untuk menemui masalah itu. Satu komando kawan-kawan, jangan ada terprovokasi kawan-kawan. Bobi Wahyudi selaku Kepala UPT PUPR Wilayah 5 menghampiri dan memberikan penjelasan kepada warga Desa Kiarasari yang melakukan aksi unjuk rasa. Aspirasi dari warga Kiarasari semua, ya. Saya Kepala UPT sejak Oktober 2023. Nama saya Bobi Wahyudi. Silakan dicatat, ya. Tugas saya untuk mengawal kegiatan pemeliharaan jalan di 3 kecamatan Sukajaya, Cigudeg, untuk permasalahan kegiatan rekonstruksi jalan Cigudeg Kiarasari yang ada di Desa Bapak. Saya bisa jelaskan, sebetulnya akan lebih nyaman, lebih enak tadi kita audiens di kantor saya. Tapi karena tidak diterima, baiklah, saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti oleh warga sekarang. Dalam hal ini tuntutan kita rupanya untuk meminta penjelasan terkait pembangunan yang ada di Desa Kiarasari, yaitu anggaran perbaikan jalan kabupaten yang memakan anggaran 3,7 miliar yang mengalami kemangkarakan. Nyatanya kami ingin meminta penjelasan terkait kenapa misalkan hari ini pembangunan tersebut tidak pernah diselesaikan. Apakah misalkan karena dananya nggak ada, kan itu nggak mungkin. Makanya kita pengen meminta penjelasan kepada pihak UPT sebagai PPA yang bertanggung jawab terhadap komitmen pembangunan jalan tersebut supaya menjelaskan kepada masyarakat. Pastinya ini bukan aksi pertama, nanti kita akan melakukan aksi jilid 2 untuk melaporkan kinerja dari orang berpanjangan tangan dari UPT, dari PUPR, yaitu pihak UPT kepada PUPR yang ada di Cibinong dan tentunya kepada PJ Bupati yang baru. Jumlah masa yang hadir ini lebih dari 100. Dalam hal itu kita perlu tanyakan langsung kepada mereka karena kita nggak bisa berandai-andai, mereka yang bisa menjawab. Asumsi kita terhadap pembangunan ini ada permainan mata antara pihak pertama
pertama menjual pihak proyek ke pihak-pihak berikutnya. Karena hari ini kenapa misalkan mengalami kemangkrakan? Karena indikasinya apa yang saya katakan tadi. Nampaknya hari ini warga Kirasari datang ke sini, tentunya ketika misalkan berbicara pihak UPT melakukan pendekatan secara persuasif, tentunya kita nggak akan datang ke sini. Tapi ini bentuk kekecewaan kita terhadap pemerintah yang hari ini berwenang untuk melakukan pembangunan yang seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat, justru hari ini dilalaikan oleh mereka. Ya, itu hal yang wajar ya, hal yang wajar bagi masyarakat mempertanyakan itu karena mereka tidak paham, tidak mengetahui situasinya gitu kan. Yang mereka ketahui itu pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 100 hari, ternyata kan tidak selesai. Nah, tadi kan juga sudah saya sampaikan bahwa saya datang ke sini ditugaskan dari mulai bulan Oktober, sementara pekerjaan itu kan sudah mulai dari 1,5 bulan sebelumnya gitu. Dan ternyata pada saat saya datang sini kondisinya udah mangkrak. Nah, saya coba push tuh dari mulai Oktober ke sini, dan hasilnya itu memang semaksimalnya hanya itu, karena waktunya udah keburu habis kan, sampai tanggal 27 kontrak habis. Yaitu resiko jabatan ya, resiko jabatan, dan itu yang dikehendaki oleh mereka gitu kan. Ya, saya walaupun sebagaimana semaksimal mungkin melaksanakan tugas di sini, tapi kalau yang penyedia jasanya tidak menyelesaikan, ya kan imbasnya ke saya. Dan itu sebagai bukti tanggung jawab saya. Ya, tadi kan sudah disampaikan sama perwakilannya itu bahwa itu sudah ditunggu-tunggu beberapa tahun yang lalu gitu kan. Ternyata sudah 2 tahun gagal dan sekarang gagal lagi gitu kan. Nah, ini akan saya sampaikan juga ke pimpinan untuk dievaluasi ya, karena bukan mungkin ya, ini udah pasti dari sisi penyedia jasanya gitu. Dari sisi penyedia jasa yang tidak kompeten, sementara pembelian penyedia jasa itu bukan di PUPR. Jadi kami hanya menerima hasil ketika dokumen itu ditenderkan, hasilnya adalah PT ANO yang menang gitu, seperti itu. Nah, pekerjaan ini harus diselesaikan dalam jangka waktu 50 hari kalender dengan denda. 50 hari kalender itu adalah pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan terhitung mulai tanggal 28 Desember. Ini bukti bahwa hasil audiensi kami ini seperti ini, Pak. Jadi biar pimpinan juga merhatikan gitu. Kami juga dibantu di sini untuk menyelesaikan sana. Ya, kami kan di sini panjangan tangannya. Artinya kami juga butuh disupport dari sana gitu, seperti itu. Jadi bagaimana caranya kami bisa menyelesaikan kalau anggarannya tidak disupport, kan gitu. Nanti kan kalau untuk menyelesaikan pekerjaan yang mangkrak kami support juga. Ya, baik Pak. Baik. Pulang. Baik, terima kasih ya. Udah Pak. Ya. Salah. Lain kali kita datang sini ngopi-ngopi. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Salam investigasi jejak kasus.